Well, hey guys, welcome back. Jadi sekali-sekali nih ya, di awal video kita ngevlog bentar pas pulang kantor gini supaya nggak boring. By the way, gimana nih update skincare rutin kalian? Terutama buat kamu yang kulitnya berminyak dan rentan berjerawat. Udah berhasil atau masih 50-50 nih? Nah, oke, jadi kalau kamu masih struggle ngurusin jerawat, stay tune di video ini karena gue mau sekalian sharing tentang kondisi jerawat yang sering gue alami. Plus ada juga tips and trick yang gue mau share gimana caranya supaya jerawat itu nggak datang lagi dan lagi. Alright, kita langsung bahas lebih lengkap pas gua udah nyampe rumah ya. Nah, akhirnya sampai juga udah balik ke rumah dan gua mau getting unready, mau siap-siap mandi karena habis beraktivitas seharian gitu. Tapi gua mau sharing-sharing juga sedikit nih tentang yang namanya perawatan kulit yang berjerawat. Berhubung kulit gue ini kan memang berminyak ya, jadi lebih rentan muncul yang namanya jerawat. Gue paham banget, jadi jerawat ini merupakan salah satu kondisi kulit sejuta umat yang kayaknya hampir semua orang di kehidupannya itu pasti pernah yang namanya ngerasain punya jerawat gitu kan. Pertama mungkin kita mulai dari yang namanya jenis jerawat ya. Jadi jenis jerawat itu sebenarnya cuma ada dua, yaitu non-inflammatory sama yang inflammatory acne. Kalian pasti udah sering denger lah ya, blackheads, whiteheads. Nah itu tuh sebenarnya mereka udah termasuk jerawat. Cuman bedanya dia ini jerawat yang non-inflammatory, nggak merah-merah, nggak muncul peradangan. Nah, kalau sampai mereka itu terjadi inflamasi, barulah kebentuk yang namanya inflammatory acne yang ada beberapa jenis lagi. Jadi, harus bener-bener dicari tahu sendiri faktor pencetus jerawat di kulit kalian itu apa. Karena tiap orang itu pasti beda-beda kan. Ada faktor internal, ada faktor eksternal juga. Nah, kalau gua pribadi nih, selama ini tuh faktor internalnya lagi-lagi tentang diet dari makanan dan minuman yang gue konsumsi. Jadi gue bener-bener membatasi yang namanya dairy food and drinks gitu. Pokoknya yang berbau susu sapi ataupun olahannya tuh bener-bener gue batasin. Sedangkan untuk faktor eksternalnya sendiri itu gue bener-bener harus make sure kalau produk perawatan kulit yang dipakai sebagai acne care-nya itu memang ditujukan buat merawat kulit yang rentan berjerawat. Jadi yang faktor internal sama faktor eksternal ini bener-bener harus jalan berbarengan, harus seimbang, harus balance supaya hasilnya itu lebih maksimal di kulit. Dan kalau kalian ngikutin Instagram story gue tuh pasti beberapa bulan yang lalu notice kalau gue lagi breakout parah, itu salah pakai skincare segala macam, dan ini tuh udah mendingan banget, udah jerawat-jerawatnya udah pada hilang, tinggal sisa bekas-bekasnya doang. Nah, ada satu hal yang kalian mesti tahu bahwa yang namanya perawatan kulit yang berjerawat, acne care, itu sifatnya continuous alias akan terus berlangsung walaupun kondisi kulit kita itu udah stabil. Makanya dari awal tuh gue mikir di video Getting Unready ini gue sekalian aja lah ya sharing tentang anti-acne skincare rutin gue tuh apa yang hasilnya maksimal dan produk-produknya itu bener-bener kalian bisa temui di berbagai online ataupun offline store. Alright, langsung aja lah ya gue spill. Jadi ini merupakan satu rangkaian skincare anti-acne-nya Garnier yang formulasinya itu khusus banget dibikin buat orang-orang yang kulitnya itu berminyak dan yang memang rentan berjerawat. Jadi ini adalah Garnier yang micellar waternya, kemudian ada facial washnya juga, sampai ada serumnya, udah komplit banget. Jadi kita itu nggak perlu ribet-ribet buat mix and match dengan produk-produk lainnya. Ketiganya ini ya, kalau di kulit gua termasuk yang cocok banget. Cocok dalam artian dia beneran ngefek buat bantu mencegah supaya jerawat yang tadinya udah dihempas, udah gone, dia nggak balik lagi. Oke, kalau di malam hari itu wajib hukumnya yang namanya double cleansing. Jadi untuk first cleansernya itu gua pakai yang micellar waternya ini. Yang pertama kali ada di Indonesia, yaitu micellar water khusus untuk kulit yang berjerawat. Jadi namanya tuh adalah Garnier Micellar Cleansing Water Salicylic BHA, dan gue pun udah pernah share untuk full reviewnya. Gue nggak tahu kenapa orang-orang itu masih meremehkan yang namanya proses cleansing, yang padahal cleansing itu merupakan step terpenting karena jerawat itu bisa muncul cuma gara-gara proses cleansing yang nggak maksimal. Apalagi nih kalau kalian itu kulitnya memang oily, acne prone, dan seharian itu apply reapply sunscreen yang tahan air, ataupun kalian
kalian itu pengguna make up yang heavy, kalau kalian nggak double cleansing itu bisa makin jerawatan. Dan berhubung micellar waternya Garnier yang biru ini tuh mengandung salicylic acid, jadi dia membersihkan itu lebih maksimal lagi sampai ke dalam pori-pori. Jadi intinya ini micellar water yang memang formulasinya itu khusus dibikin untuk orang-orang yang kulitnya itu berminyak dan rentan berjerawat, untuk ngangkat sisa-sisa kotoran, debu, polusi, sisa sunscreen seharian, make up, pokoknya udah komplit banget lah. Dan yang pasti ini pun produknya cleansing water pertama yang diklaim nih bisa untuk membantu melawan bakteri penyebab jerawat itu sampai 99% loh. Ini pun dia nggak perih di mata, dan kalau kalian itu nggak mau pakai kapas yang kayak begini, kalian bisa pakai Garnier yang Eco Pad yang kotaknya itu warna pink, yang itu bisa dipakai berulang-ulang gitu, tinggal dicuci aja. Dan ini kalian bisa langsung lihat sendiri kalau membersihkan itu kayak nggak tanggung-tanggung ya. Satu kapas itu beneran sekotor ini guys. Ini setahu gua ada dua ukuran, yang 400 ml ini paling gede, jadi biasanya gua taruh buat dipakai di rumah, sedangkan yang ukuran yang lebih kecilnya itu biasa gua pakai buat dibawa traveling. Untuk after feels-nya menurut gua dia nggak bikin kering, nggak bikin kencang ketarik kayak produk-produk anti-acne lainnya, dan ini pun terasa banget dia bikin lebih seger gitu loh, lebih refreshing. Next, abis pakai micellar waternya, tinggal pakai sabun cuci mukanya, facial wash-nya. Ini adalah water-based cleanser terbaru dari Garnier, namanya adalah Garnier Bright Complete Anti-Acne Cleansing Foam. Nah, kalau facial foam terbaru ini sih dia teksturnya lebih menjurus ke krim gitu ya. Jadi pakai dikit aja udah enak banget, dan dia pun mengandung kayak semacam micro scrub gitu yang halus banget. Jadi ngebersihin pori-porinya itu lebih maksimal lagi. Ini 100 ml dan bisa dijadiin sebagai facial foam buat pagi oke, buat malam juga oke banget. Jadi nggak perlu beli dua facial foam yang terpisah sih. Untuk anti-acne cleansing foam ini tuh dia pakai formula ada kombinasi antara vitamin C berupa ascorbyl glucoside-nya, ada salicylic acid which is PHA, sama ada mineralsnya gitu yang totalnya sebesar 2%. Jadi bisa dibilang facial foam ini tuh multifungsi ya, dari mulai untuk membersihkan pori-pori secara lebih menyeluruh, mengurangi minyak berlebih, melawan bakteri penyebab jerawat, sampai bisa untuk mencerahkan sekaligus. Dan karena micellar water-nya tadi udah joss cleansing-nya, jadi si facial foam-nya ini pun dia kerjanya lebih ringan gitu dan nggak abrasif, terus ada sensasi dingin yang nyegerin gitu. Wanginya juga enak, sekalian jadi mood booster gitu. Oke, ini habis mandi, jadi tadi sekalian cuci muka juga. Dan yang bisa gua share adalah untuk facial foam ini ya, dia tuh nggak kayak produk-produk serupa. Jadi dia finishnya ini tuh beneran dia nggak bikin kering, nggak bikin ketarik gitu. Bahkan gua balik ke ruangan ber-AC pun dia nggak bikin kenceng. Dan yang terakhir, habis kelar mandi tinggal pakai serumnya ini aja. Jadi ini serum anti-acne yang paling joss yang pernah gua pakai sampai sekarang. Yang Garnier Bright Complete Anti-Acne Serum ini, dia itu punya kombinasi 4% bahan aktif yang cakep-cakep banget. Jadi kalau ngomongin penggunaan bahan aktif si serum ini tuh udah yang paling komplit menurut gua. Dari mulai dia mengandung salicylic acid, vitamin C, niacinamide, terus lactic acid, AHA ya. Jadi udah yang paling ampuh banget lah buat bantu merawat kulit yang berjerawat. Dan bisa dibilang juga kalau manfaatnya ini udah yang paling segudang, dari mulai untuk bantu mencegah jerawat itu muncul lagi, sampai buat ngurusin bekas jerawatnya itu udah ada di sini guys. Buat kalian yang belum tahu nih, waktu terbaik untuk cepet-cepet apply serum itu adalah pada saat kulit kita itu masih setengah basah gitu loh guys, pada saat kelar cuci muka kayak gini. Kenapa? Karena pada saat kulit kita masih rada damp gitu, masih rada lembab habis cuci muka, apapun yang kita oles di atasnya, kulit kita itu bakalan bisa meresap produknya itu kayak lebih maksimal lagi. Ini kalian bisa lihat sendiri aja di kulit muka gua bahwa ini adalah definisi anti-acne serum yang paling ringan. Ini serum beneran enteng banget. Berhubung kulit muka gua rada luas, jadi memang sekali pengaplikasian itu butuh 2 full drops buat semuka, dan bisa juga dipakai 2 kali sehari. Buat di pagi oke, buat di malam juga boleh banget. Dan karena ini pun penyerapannya juga termasuk yang cepat dan dia nggak ada residu, nggak bikin lengket di kulit, makanya kalau di pagi hari itu bisa langsung sat-set aja, langsung di layer pakai sunscreen, sedangkan di malam harinya itu tetap bisa di layer pakai moisturizer ataupun krim malam. Gua masih ingat
ingat pada saat pertama kali pakai serum ini, itu manfaat yang paling gua rasain itu adalah oil controlnya. Dia bisa bantu untuk bikin kulit kelihatan matte, beneran bebas kilap, dia bisa nahan minyak berlebih, pokoknya nggak kayak kilang minyak lah. Dan sekali lagi, yang namanya perawatan kulit yang berjerawat itu butuh komitmen, butuh konsistensi. Pokoknya kalian rutin aja pakai setiap hari, buat pagi, buat malam, dan hasilnya itu bakalan kelihatan dalam 7 hari. Dan juga nih, buat kalian yang udah sering banget nonton video-video YouTube gua yang ngebahas tentang jerawat juga, jadi jerawat itu kan ada 3 fase, yaitu pre-acne, acne, dan post-acne. Dan gua bisa bilang bahwa ketiga produk yang Garnier ini tuh bisa banget dipakai di setiap fasenya itu. Jadi bisa dibilang ketiga produk ini tuh ngebantu banget buat ngurusin ketiga fase jerawat tersebut, dari mulai untuk mencegah sampai buat bantu menyamarkan tampilan bekas jerawatnya. Udah ada semua, guys. Alright, nampaknya video Getting Unready ini tuh sharing tentang jerawatnya udah lumayan panjang juga, tapi kalau misalkan ada yang masih ke skip ataupun masih ada yang ketinggalan, kalian bisa langsung aja tanyain di kolom komentar di bawah ini seperti biasa. Ataupun buat kalian yang juga udah pernah nyobain satu rangkaian anti-acne skincare-nya Garnier ini, juga boleh banget kalian sharing review-reviewnya ataupun user experience kalian di bawah ini juga. Oke guys, kayaknya gitu aja untuk video kali ini. Jika kalian suka, jangan lupa untuk klik like and subscribe, and also don't forget to use your UV protections every single day. So thank you so much for watching. See you next time.